hari Minggu semuanya. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semuanya ya. Kita ketemu lagi dalam ibadah kita saat ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari satukan hati kita. Kita berdoa sama-sama. Ayo kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada saat pagi hari ini atas semua berkat Tuhan dalam hidup kami, atas pemeliharaanmu, perlindunganmu, pengasihanmu dalam hidup kami ya Bapa. Kami sungguh bersyukur saat ini Tuhan. Kami datang beribadah, memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Engkau memberkati anak-anakmu, Engkau memberkati ibadah kami ini dari awal hingga pada akhirnya. Biar Tuhan yang beracara dalam ibadah kami ini Tuhan, sehingga lewat ibadah kami ini Tuhan, anak-anakmu boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami ini dalam nama anakmu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian kita. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Kita sama-sama bernyanyi dan semangat ya. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Ya, ayo ya. Yang menyenangkan
kita satu lagi. Biar kita mau menyiapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Dan kalau kita sudah mendengar firman Tuhan, kita juga dimampukan untuk boleh melakukan firman Tuhan ya. Ayo kita naikkan pujian kita, ku siapkan hatiku. Puji-pujian penyembahan kami ya Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami sudah siap mendengar ya Tuhan. Engkau berfirmanlah kiranya Bapa di dalam nama Anak Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, firman Tuhan buat kita hari ini yaitu tentang Yunus ya. Yunus 1 kita baca dari Yunus 1 ayat 1 sampai dengan 12 ya. Sama-sama kita membaca. Ya. Yunus mengingkari panggilan Tuhan ya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan.
Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankan bebannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan memudahkan kita sehingga kita tidak binasa. Ya, di ayat 7. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi, dan Yunuslah yang kena undi tersebut. Ya, di ayat 8. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukanlah kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu? Dari mana engkau datang? Apa negerimu? Dan dari bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Ayat 10. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka akan kami, apakankah engkau ini supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut sangat bergelora. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Ya, begitulah Yunus, ya, yang tidak taat kepada Tuhan. Ya, disuruh Tuhan untuk memberitahukan kepada orang Niniwe, ya, yang karena begitu besar kejahatan yang dilakukan orang Niniwe di sana, ya, maka Tuhan menyuruh Yunus untuk memperingatkan mereka, tapi Yunus menghindar dari panggilan Tuhan, ya, malah dia melarikan diri ke Tarsis, ya, dia tidak taat kepada Tuhan, ya. Nah, jadi kita boleh ambil kesimpulannya di sini, anak-anak kami, ya. Kalau Tuhan memerintahkan sesuatu kepada kita, ya, kalau anak-anak kami mungkin nggak langsung dengar suara Tuhan, ya. Jadi kalau anak-anak kami yang didengarkan adalah suara orang tua, ya. Jadi sama dengan Yunus ini, kalau orang tua memerintahkan anak-anak, ya, lakukanlah apa yang diperintahkan orang tua supaya kita tidak terkena masalah. Sama dengan Yunus ini, ya, dia tidak mau taat kepada Tuhan. Dia ingin lari sampai kemana dia lari, kemanapun dia lari kan Tuhan tahu, ya, Tuhan tahu, ya. Jadi untuk anak-anak kami semuanya, ya, taatlah kepada kedua orang tua yang memperingatkan kita tentang kebenaran, ya, yang mengingatkan kita selalu kalau kita diajar, dididik, kita mau melakukannya. Jangan seperti Yunus di sini, ya, sehingga Yunus ini, ya, melarikan diri. Setelah dia melarikan diri, apa yang terjadi, ya? Angin ribut, ya. Dia masuk ke dalam kapal, angin ribut terjadi di kapal itu, sehingga dia sehingga dia dibuang ke laut, ya, dan terakhirnya dia dimakan oleh ikan, seekor ikan yang besar, ya. Tapi nantinya untuk minggu depannya lagi lanjutannya, nantinya dia akan ditolong Tuhan kembali karena Tuhan itu Maha Pengasih. Jadi demikian juga untuk anak-anak kami, ya. Hendaklah kita mau taat kepada firman Tuhan, ya, karena setiap kesalahan, setiap dosa yang kita lakukan adalah punya hukuman, ya, punya ganjaran, ya. Tidak ada dosa yang, ya, akhirnya enak gitu, ya. Semua dosa itu punya sanksinya, punya hukumannya. Jadi untuk itu seperti Yunus ini, ya, dia dibuang, ya, ke dalam laut,
dan dimakan oleh seekor ikan besar. Jadi demikian dengan kita ya anak-anak kami. Mari kita semangat ya, apapun yang diperintahkan orang tua kita kepada kita, karena itu adalah orang tua kita adalah perpanjangan tangan daripada Tuhan. Mari kita taat ya, supaya kita tidak terkena ganjarannya ya. Dan itu pun kalau orang tua pun memperingatkan kita, itu kan semuanya untuk apa? Untuk kebaikan anak-anak kami semuanya ya, karena orang tua itu menginginkan hal-hal yang baik untuk anaknya. Jadi tetap semangat ya, tetap semangat beribadah. Ini saya ingatkan nih, ada beberapa tugas yang minggu lalu belum ada yang kirim, yaitu tentang Elisa ya. Ini masih saya tunggu jawabannya tentang Elisa. Kalau itu nggak dikerjakan, berarti anak-anak kami di sini apakah dipertanyakan nih, apakah masih tetap ikut ibadah, apakah masih tetap mengasihi Tuhan ya, walaupun hanya secara online, karena itulah keadaan saat ini ya. Itulah yang bisa membangun iman kita. Kita harus berusaha bagaimana kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Jadi nggak boleh malas ya, jangan dipelihara malas ya. Baca firman Tuhan, nanti dibaca ya, Yunus 1 ayat 1 sampai dengan 13 ya, harus tahu apa artinya itu ya, apa maksud firman Tuhan di sana, apa tentang ceritanya di sana, harus tahu. Nanti tuliskan rangkumannya ya, itu nggak susah kok. Kalau memang hati anak-anak kami dikasih ke sana ya, itu nggak ada yang sulit. Jangan pernah katakan sukar ya, langsung dalam hati bilang ini mudah ya, jangan ada kata sulit ya. Jadi supaya kita itu tidak malas ya. Demikian firman Tuhan ya. Biarlah anak-anak kami diberkati lewat firman Tuhan pada saat pagi hari ini ya. Kita bersyukur, kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu, yaitu tentang ketidaktaatan Yunus ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang taat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, diberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Pertumbuhan mereka Engkau yang memberkati, jadikan mereka menjadi anak yang cerdas, anak yang pintar, anak yang mengasihi orang tua, anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau Tuhan memberkati masa depan anak-anak-Mu. Terima kasih, diberkati setiap orang tua mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Segala puji, syukur, hormat bagi-Mu. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.